Bismillahirrahmanirrahim. Babu muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah ya. Terus kalau Fatah berdiri Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Barangkali di sini ada yang sudah mengikuti kelas Makharijul Huruf. Makharij Qad Allah ta'ala fil Qur'anil Karim melantunkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 23, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. Jadi disambung Ustaz besok. Barakallahu fiik Ibu ya. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Ini saya benar begitu Makhrajul Huruf saya setelah guru-guru ngaji saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya punya poster dari sobat ngaji itu ya. Alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz. Alhamdulillah. Nanti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu di antaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad, riwayat hafaz, thoriqah syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab waqaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu, Bapak, semua? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah kalau terdengar jelas ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, Ibu, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga diberikan keberkahan pada malam hari ini, dan Masya Allah pada malam hari ini kita juga dipertemukan di majelis ilmu, di majelis yang dimana dibacakan ayat-ayat Allah. Kata Nabi SAW, yang menghadirinya itu akan diberikan naungan oleh para malaikat biajnihatiha, ya, dengan sayap-sayapnya. Majelis yang kata Nabi SAW yang menghadirinya pula akan diberikan nazzalat alaihimus sakinah. Ibu-ibu, bapak-bapak semua diberikannya sakinah, ketenangan, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikannya rahmat, dan wahafathumul malaikah, dan para malaikat menaunginya. Semoga bapak ibu semua pada malam hari ini diberkahi oleh Allah dan dilancarkannya ilmu pada malam hari ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadan, salah satu tim dari Sobat Ngaji yang akan memandu acara pada malam hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua pada malam hari ini dari saya, ya. Saya mohon maaf dikarenakan masih belajar, ya. Namun dipertemukannya bapak ibu semua dengan saya itu adalah takdir dari Allah, yang dimana itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ya. Dan semoga ibu bapak semua juga bisa bertemu kita dengan orang-orang yang soleh di surganya kelak. Amin ya robbal alamin, ya. Dikarenakan waktu, ya, dan kesempatan, sudah ada guru kita, guru founder Sobat Ngaji, yaitu Al Ustadz Ari Abdullah, ya. Dikarenakan demikian, kita persilahkan kepada beliau, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Kita akan coba testing terlebih dahulu. Suara saya sudah jelas, Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, ya, siap. Kalau misalkan ada kendala lagi, boleh langsung informasikan, ya, baik di kolom chat ataupun langsung dengan suara. Baik, alhamdulillah, syukran kepada Kang Bayu untuk waktunya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita akan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali lagi Allah senantiasa berikan kesempatan kepada kita semua, kepada ayah bunda, berupa kesempatan yang
tentunya tidak bisa kita bayarkan gitu ya. Bahkan nikmat yang paling besar yang tentunya tidak akan terhitung oleh kita sebagai hamba Allah. Wa in ta'udzu ni'matallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tusuhala ya. Di sini tidak mungkin dan juga tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kabar terbaik ya pada malam hari ini. Alhamdulillah saya sehat dan juga ayah bunda pun juga yang hadir sehat. Begitupun juga barangkali ada saudara kita yang kurang sehat, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan dan juga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya mudah-mudahan malam hari ini Allah mudahkan, lancarkan juga untuk kajiannya, dan juga mudah-mudahan Allah berikan ilmu juga kepada kita semua pada malam hari ini. Dan saya Ari Abdullah untuk senantiasa yang biasanya di hari Rabu ini yang mengisi kita guru kita ya, sudah lama tuh di beberapa pertemuan yang lalu, bahkan 1 tahun kalau tidak salah ya, bersama guru kita Ustaz Salman. Dan qadarullah untuk saat ini beliau sangat sibuk sekali di yayasannya dan menjadi mudirnya ya, menjadi mudir yang tentunya banyak tanggung jawabnya. Jadi sehingga insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa kembali ikut menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Maka dari itu untuk sementara barangkali atau entah sampai kapan ya, insya Allah bersama saya Bapak Ibu sekalian untuk di hari Rabu, dan insya Allah nanti di hari Ahad kita akan ada kajian yang khusus juga berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang akan menyampaikan guru kita juga nanti ada Al-Ustadz Aziz. Makanya dicatat ya oleh ayah bunda untuk kajian-kajian di hari Ahad, khususnya kalau di hari Ahad itu akan beragam ya. Kalau di hari Rabu kita fokuskan ke bedah tajwid juz amma ya, dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surah apa ayah bunda sekalian? Surah Al-A'la ya. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan, tentunya seperti biasa ayah bunda sekalian, sharekan nama kota asal mana, dan juga bagi ayah bunda yang baru hadir boleh sharekan juga. Di sini barangkali ada yang baru pertama kali hadir, kira-kira ayah bunda ada tidak? Boleh mikrofonnya dibuka juga atau di kolom komentar ya. Nah, di sini ada di Majalengka, Masya Allah, Jambi hadir, alhamdulillah ya. Sulawesi Selatan, Palembang, Masya Allah, tuh Tangerang hadir ya. Terus Samarinda, Masya Allah ya. Balikpapan, Batam, Nganjuk hadir, Medan, Masya Allah ya. Garut juga hadir, Cilacap, Masya Allah, Riau ya. Jakarta, Masya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, dan tentunya tidak bisa saya sebutkan secara keseluruhan ya. Bandung juga hadir ya, alhamdulillah. Yogyakarta, Lombok, Sulawesi Selatan, Masya Allah, alhamdulillah ya. Senang sekali ya bisa bertemu di berbagai penjuru Indonesia ya. Untuk sementara mudah-mudahan kedepannya kita bisa hadir sobat ngaji ini di penjuru dunia ya, baik itu melalui media sosial atau bisa melalui media offline ya, media offline gimana ceritanya ya, di offline gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di darat, tidak hanya di udara gitu ya. Kalau di udara berarti online ya, kalau di darat berarti ketemu tuh ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan dan Allah mudahkan bisa bisa menunaikan cita-cita kami, yaitu kita roadshow ke berbagai wilayah di Indonesia ya. Bahkan di sini sebetulnya sudah pada siap juga menerima kita ya. Siap tidak kira-kira ayah bunda kalau sobat ngaji roadshow ke berbagai kota besar di Indonesia? Masya Allah ya. Insya Allah. Masya Allah ya. Itu cita-cita saya ya bunda ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan segalanya. Nah, oke, untuk sementara saat ini tugas masih panjang sekali, masih banyak sekali yang harus dibereskan di lembaga Sobat Ngaji ini, yang mana kita berjalan sudah hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun untuk kelas besar khususnya. Kalau untuk kelas private kita sampai detik ini kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Berarti 2 tahun kita ngerintis di kelas besar ya. Terus tuntutan dari ayah bunda ya, kita harus mengadakan kelas private ya, kita pun juga membuka kelas private seperti itu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, insyaallah
pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai ke bedah tajwid, dan insya Allah di sini sudah tersedia, dan barangkali ayah bunda sekalian ini settingan terbaru ya. Jadi insya Allah kita belajarnya lebih cepat juga. Jadi kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan ayat ataupun makhraj, nanti bisa kita pelajari dari mulai sentuhan digital saat ini. Makanya insya Allah akan lebih mudah, apalagi kita bisa mempelajari makhraj seperti ini, ayah bunda ya. Insya Allah siap ya, kita membahas dan mengkaji bab tajwid di Quran surah Al-A'la. Siap ayah bunda sekalian? Siap ya? Insya Allah. Baik, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu Quran surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Saya buka terlebih dahulu Quran surah Al-Fatihah sebentar. Al-Fatihah. Oke, kita akan mempraktekkan secara saya satu kali, ibu bapak satu kali ya. Siap. Oke, boleh untuk di-on-kan mikrofonnya ya. Meskipun ini pasti rame suaranya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah kita baca satu kali ya. Siap ayah bunda sekalian ya. Dan mohon diinstruksikan juga, barangkali ada suara yang bocor gitu ya. Misalkan ayah bunda lupa nih tidak memute-kan, sedang berbicara atau sedang ngobrol gitu ya. Nah, sehingga nanti insya Allah admin kami akan memute-kan secara langsung ya. Jadi tidak usah aneh ya. Oke. Oke, siap ya. Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Sudah kita bacakan Quran surah Al-Fatihah yang insya Allah ini sebetulnya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan di sini ayah bunda ya. Dari mulai ayat-ayat yang tentunya pernah saya sampaikan juga. Dari ayat kedua saja itu ayah bunda harus memperhatikan huruf atau bunyi huruf H ya yang ada pada tenggorokan bagian tengah ya. Boleh ayah bunda untuk memute-kan terlebih dahulu mikrofonnya ya. Siap? Oke. Nah, sedikit kita akan bahas beberapa kesalahan umum pada Quran surah Al-Fatihah. Kenapa ini saya ingatkan kembali? Karena surah Al-Fatihah yang sering kita baca di dalam sholat ya. Bahkan setiap 5 waktu sholat setiap harinya
ya. Maka dari itu ini pasti teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian pasti sudah mulai fasih dalam membaca Quran surah Al-Fatihah. Pernah saya sampaikan bahkan Al-Fatihah itu seperti apa ya? Kita pun juga ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu seperti apa ya? Seperti tiba-tiba muncul di dalam lisan kita. Itu ayah bunda ya. Jadi tiba-tiba muncul di dalam lisan kita. Makanya kita bisa sambil melamun, betul tidak? Ya. Maka dari itu tentunya harus kita menjaganya ketika saat ibadah sholat ya. Meskipun kita tidak boleh melamun ya, makanya memang tangan-tangan dalam melaksanakan sholat itu ujiannya banyak sekali ya, diganggunya oleh syaitan. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita, lindungi kita juga dari godaan-godaan yang tentunya ini datangnya dari syaitan ya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim ya. Dengan ta'awudz ya. Senantiasa kita harus mengucapkan ta'awudz karena setiap membaca Al-Quran itu tentunya kita pasti digoda oleh syaitan. Nah, baik ayah bunda sekalian, berarti pengucapan dari mulai alhamdu ini hanya beberapa bagian ya. Ayat 2, ayat 4, terus ayat kelima ini yang sering terjadi ya. Makanya di ayat 1 itu, ayah bunda sekalian, itu ada huruf ha, alhamdu ya. Posisinya di tenggorokan mana ayah bunda? Ha ya, alhamdu. Ya, bagian tengah ya. Alhamdu. Oke, seperti itu. Karena apa? Ketika kita mengucapkan alhamdu itu senantiasa maknanya akan sesuai ya, segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdu segala kehancuran, segala pokoknya segala kehancuran bagi Allah gitu ya. Makanya hati-hati. Ini ayat yang kedua. Sedangkan di ayat keempat yang sering terjadi kesalahan itu adalah di maliki, di huruf kafnya ya. Maliki yaumiddin ya, pemilik hari pembalasan. Kalau kita memanjangkan huruf ki, maliki yau, artinya berarti milik sayalah hari pembalasan. Nah, itu ya. Makanya jaga. Maliki yaumiddin itu ya. Terus ayat kelima, apa kesalahan umumnya? Yaitu di kata iya, di tasydidnya, ayah bunda ya. Makanya di dalam Al-Quran, pengucapan-pengucapan di dalam Al-Quran atau pengucapan-pengucapan bahasa Arab ya, yang mana kalau ada tasydid itu cara pengucapannya pun juga harus bertasydid. Ya, jangan sampai kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kira-kira pernah tidak ayah bunda mendengar bacaan yang seperti itu tanpa ditasydidkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira pernah ayah bunda? Pernah. Atau kita yang membaca seperti itu? Bisa jadi ya, bisa jadi kita yang tanpa kita sadari membaca iyyaka na'budu ya. Nah, maka ada itu harus kita sentuh dengan syiddah. Namanya apa namanya? Afwan, bukan syiddah, nabr ya. An-nabru, menekan atau meninggalkan suara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah. Nah, berarti kepada Allah ya. Nah, kalau misalkan kita membaca iyyaka na'budu wa itu nanti yang kita sembah itu adalah matahari atau cahaya. Nah, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi di Quran surah Al-Fatihah ya. Sebagai pembuka kajian pada malam hari ini kita sudah membaca Al-Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan berkahnya kita dapatkan, pahalanya kita dapatkan. Apalagi kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Insyaallah menjadi syafaat untuk siapa? Untuk pembaca. Kita semua qori pada malam hari ini tadi ya, semuanya membacakan Al-Fatihah. Seperti itu ayah bunda sekalian ya. Baik, insyaallah seperti biasa kembali kita ke pembahasan Quran surah Al-A'la ya. Oke, seperti biasa kita ta'awud dan basmalah kita sama-sama dulu ya ayah bunda ya. Baik, kita ulangi dari ta'awud saja. Sambil belajar ta'awud pun juga saya masih ingat ketika bertalaki bersama Ustadz Rendi waktu lalu ya, waktu tahun keberapa lah gitu ya, bisa jadi sudah 7 tahun yang lalu gitu ya. Ta'awud saja dikoreksi ya, dari mulai pengucapan a'udzubillahi minasyaitonir itu ya, seperti itu. Baik, kita akan coba mulai dari ta'awud ya. Ingat ta'awud itu ayah bunda ada a, ada au.
ada huruf hamzah, ada huruf ain. Ya, jangan au gitu ya. Jangan au tapi au gitu ya. Terus berikutnya ketika mengucapkan huruf dzal, ujung lidah menempel ke gigi seri atas, zu itu ya. Jadi tidak gini Bu, Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita kan suka memonyongkan dari awal ya. A'udzu. Beda ya. Nanti huruf dzalnya jadi tebal kalau memonyongkan. Makanya a'udzu gitu ya. Siap, kita coba praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah, alhamdulillah. Biasanya di sini kita sering mengucapkan huruf shin ya dengan memonyongkan dua bibir. A'udzu billahi itu ya. Biasa gitu ya. Tapi untuk sebetulnya kalau dulu saya ketika belajar itu ada yang membolehkan guru itu, tapi dengan catatan untuk melancarkan huruf shinnya dulu ya. Tapi sebetulnya kalau kita membiasakan dari awal itu sudah bagus. Ayah bunda ya, kalau kita misalkan membiasakan di awal, maka itu insya Allah bagus ya. Makanya a'udzu dibiasakan aja seperti itu ya. Huruf shinnya hati-hati ya, biasa aja. A'udzu billahi enggak berubah ya. Yang berubah itu di dalam mulut. Karena huruf shin itu, huruf sya itu ya. Itu mempunyai sifat apa ayah bunda? Karena hanya sifat huruf sin ini yang mempunyai sifat yang paling beda. Nah, tafashi apakah ada di huruf yang lain? Tidak ada. Hanya di huruf shin. A'udzu billahi tidak syaiton. Ya. Jadi kalau misalkan bunyi o di dalam Al-Qur'an gitu ya, bunyi o di dalam Al-Qur'an atau tafkhim ya, itu berasal dari pangkal lidah mengangkat. Itu ayah bunda ya. Jadi berasal dari pangkal lidah yang mengangkat. Makanya kalau kita perhatikan nanti di dalam makhraj atau tempat keluarnya pangkal lidah ya, atau ini kita lihat bisa di sini. Nah, jadi kita lihat di pangkal lidah ini nih. Ya, bunyi-bunyi o ya, kalau misalkan kita mendengarkan seperti lafaz Allah, so, do, to, seperti to tadi ya. A'udzu billahi minasyaiton. Ini berawal dari sini, Bu. Pangkal lidah ini, nah yang ini menempel ke langit-langit. Nah, yang ini ya. Langit-langitnya yang mana? Ini nih. Oke, di sini. Jadi pangkal lidah di sini tempelkan ke sini. Terus nanti ujung lidahnya menempel ke gusi gigi seri atas, ke sini nih. Nah, gitu ya. Masuknya ke gusi gigi seri atas. Jadi sehingga dalam pengucapan itu ayah bunda sekalian, tentunya bukan berasal dari bibir ya. Bukan berasal dari bibir seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya, jadi tidak memonyongkan. Kalau misalkan ada yang masih berat ya, berat, dan juga Ustadz saya biasanya kalau bunyi o itu dimonyongkan gitu ya. Untuk sementara untuk latihan ya boleh-boleh saja, tapi tetap nanti makanya kan tuntutan kita harus belajar ya. Kalau kita belum bisa, coba terus ya, biar terbiasa. Makanya nanti pengucapan to itu bukan to tapi to gitu aja ya. Syaitonir rajim. Nah gitu. Oke. Baik, kita awali dari ayat ke-1 ayah bunda sekalian ya. Kita akan tinjau dari tajwid terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau kita meninjau dari tajwid atau nama-nama istilah, tentunya ayah bunda sudah tidak asing lagi ya. Apalagi di sini saya sengaja menggunakan mushaf Al-Qur'an Madinah ya, mushaf Al-Qur'an Madinah, biar ayah bunda mengenal ya mushaf Al-Qur'an Madinah. Nanti kita akan bandingkan atau bukan membandingkan ya. Kita lihat juga ditinjau dari cetakan Indonesianya. Nah, seperti ini ya. Jadi cetakan Indonesianya pun juga sudah kita sediakan di sini. Oke, kita lihat dulu tadi halaman 591 ya, biar cepat.
591. Oke. 591. Nah, ini. Berarti ini ayah bunda. Nah, ya kita lihat. Kalau mushaf Al-Quran cetakan mushaf Indonesia, nah bentuknya seperti ini. Jadi sebetulnya kalau dari segi bacaan yang nggak ada perbedaan, gitu ya. Tapi kalau dari segi dobet atau tanda baca atau tashkil simbol-simbol, ya, itu tentunya berbeda. Baik, kita akan coba dari mushaf Al-Quran Indonesia aja deh dulu ya. Nanti kita akan coba gabungkan mushaf Al-Quran Madinahnya. Oke, di sini ayah bunda sekalian ada sabbihisma rabbikal a'la. Kalau misalkan kita memberikan nama istilah, kira-kira yang bisa diberikan nama istilahnya yang mana? Ayah bunda, dari sabbihisma rabbikal a'la. Yang mana kira-kira? Istilah apa? Di sini ada tidak? Gak ada ya. Di sini pun juga gak ada. Di sini pun juga gak ada. Apa kebanyakan di sini paling sifat-sifat yang harus dibahas ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dari segi istilah di sini nih. Nah, ini ayat benar ya. Berarti di sini ada alif lam qamariyah. Atau nama lainnya apa? Nama lainnya idhar qamariyah. Okay, ya. Jadi alif lam itu dari segi huruf ya, ada alif, ada lam. Kalau dari segi bacaan idhar qamariyah. Makanya rabbikal diperjelas lamnya gitu ya. Terus di sini ada la-nya berarti apa ayah bunda sekalian? La-nya mad tabi'i. Nah, jadi di sini hati-hati bukan mad adil sukun tapi mad tabi'i. Kalau mad adil sukun nanti ada huruf yang mengakhiri yang disukunkan setelah mad gitu ya. Seperti ini nih, seperti basmalah nih. Nah, di sini lihat ya. Di sini kita lihat ada himi ya, ada himi dulu nih di sini ada kasroh bertemu ya sukun. Nah, arid itu adalah sukun palsunya itu adalah dikarenakan kita mewakofkan maka mimnya menjadi sukun. Maka terjadi panjangnya 2, 4 atau sampai 6 harokat itu penyebabnya adalah ini nih. Huruf yang setelah mad disukunkan itu penyebabnya. Makanya mad arid disukun termasuk mad asli atau mad far'i. Ayah bunda, mad arid lisukun. Mad far'i. Nah, mad far'i karena ada penyebab. Nah, ya. Tapi ibu bapak sekalian, penyebab itu ketika diwakofkan. Kalau misalkan saya wasolkan, apakah mad far'i? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya jadi tobi'i, jadi asli lagi. Ya asli ya lagi itu ya. Jadi nanti hukum itu muncul itu ketika kita berkaitannya dengan mewakofkan atau tidak mewakofkan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Berarti nama istilah yang kita berikan di sini hanya ada 2. Ada alif lam syamsiyah atau nama lainnya apa tadi? Idhar. Ya. Idhar qamariyah. Ya, idhar qamariyah. Terus berikutnya di sini ada fathah bertemu dengan alif bengkok. Ini termasuk tabi'i. Tapi kalau misalkan kita mewasolkan dari ayat 1 ke 2 maka jadi apa ayah bunda hukumnya? Ya. Betul tuh ya. Malahan tidak jadi tabi'i. Karena apa? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, di dalam keterangan atau saya pernah ngebahas di Tahsin 1. Di sini ada yang mempunyai kelas private pasti sudah tidak aneh lagi ya. Kita coba lihat dari Tahsin. Nanti ada pembahasan terkait dengan ini ayah bunda. Nah, di sini nih. Nah, ini nih. Ya. Ada lafal ataupun tanda baca yang yang ada kaitannya dengan cara mewakofkan. Nah, kita lihat di sini. Kita baca dulu ya. Yang pertama catatan fathah bertemu alif. Yang kita bahas yang tadi kan fathah bertemu alif ya. Tanda fathah bertemu dengan alif bengkok, afwan, dibaca panjang 2 harokat ketika berwakof. Tuh ya. Dibaca 2 harokat ketika berwakof dan dibaca pendek ketika wasol. Nah, jadi ayah bunda sekalian kita lihat dari segi dobet dulu ya. Dobet. Ini fathahnya gimana ayah bunda? Fathahnya miring biasa ya.
fathah biasa ya, miring ya. Miring. Nanti ada fathahnya berdiri. Contoh nih, dilihat di sini. Tuh, lihat. Ini berdiri ya. Ini berdiri, alif bengkoknya sama. Kalau yang ini fathahnya biasa. Tapi bertemu dengan alif bengkok. Ini sebetulnya ada fungsinya, ayah bunda. Ada fungsinya ya. Kalau misalkan kita menemukan fathah bertemu dengan alif bengkok di akhir ayat, ya, atau di akhir bacaan deh ya, dikarenakan di sini pun juga ada tuh. Nah ya, seperti ini. Jadi tidak hanya di akhir ayat, di tengah-tengah ayat pun juga bisa jadi. Nah ini ayah bunda sekalian, kalau misalkan saya perlihatkan hanya segini, saya bisa menentukan fathah bertemu dengan alif bengkok, pasti di depannya ada hamzah wasol. Pasti gitu ya. Atau alif lam syamsiah atau komariah. Mau syamsiah mau komariah. Mau tandanya sukun atau tasydid gitu ya. Jadi sudah barang tentu bisa dipastikan kalau fathahnya yang fathah yang garis miring ini bertemu dengan alif, ketika diwasolkan pasti alif bengkoknya tidak dibaca. Tuh, lihat tuh ya, otomatis ya. Otomatis bertemu dengan alif lam gitu ya. Maka ketika kita baca al-atqalladzi tuh ya, jadi alif lam syamsiah. Sama dengan kasusnya, bukan kasus ya, sama dengan posisinya gitu ya. Posisi bacaan yang tadi kita baca. Nah di sini. Oh ya. Kita lihat di sini ada fathah yang sejajar, bukan sejajar, miring gitu ya. Bertemu dengan alif bengkok, pasti otomatis bertemu dengan alif lam. Itu otomatis gitu ya. Nah, sedangkan nanti ada fathah yang berdiri, nanti sebaliknya. Kalau ada fathah berdiri, terus di depannya pasti bertemu bukan alif lam atau bukan hamzah wasol. Gitu kurang lebih ayah bunda sekalian, ya. Baik, sebentar. Sebentar ayah bunda ya, saya harus ngecas dulu sebentar. Afwan. Yuk etayu pun atian punten. Ya iya taya. Itu bisa dicolokkan karena itu. Oke, siap. Kita charger dulu ya. Sebentar. Oke, nggak nyala ya. Baik, mohon izin sebentar ya, ayah bunda sekalian. Saya perbaiki dulu. Mana? Atian? Iya. Nyolok kenal sih. Apa sih lampu mah dicabut? Nah. Oke, siap, kita lanjutkan lagi. Suaranya jelas, ayah bunda sekalian? Ada ya? Oke, hampir mati tadi laptopnya ya. Oke, siap, kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan mulai dari segi sifatul huruf ya. Kalau kita melihat ada huruf sin ini mempunyai sifat apa saja? Coba disebutkan ayah bunda. Hams ya. Hams. Mengalirnya udaranya keluar. Itu ya. Terus berikutnya, huruf sin ini mempunyai karakter atau ciri khas yaitu as-sofir. Karena huruf-huruf as-sofir ada berapa? 3. Nah, apa saja? Sin, Jai, Qad, dan Zai. Nah, 3 ya. 3 huruf, ayah bunda sekalian. Maka ketika kita ucapkan sa, so, za. Nah, ada desisan ya. Itu berbeda dengan desisan seperti pengucapan wo. Nah, ini ya. Ini bukan desisan kalau di dalam ini ya, kaidah sifatul huruf ya, karena as-sofir itu hanya dimiliki oleh huruf sin, sod, dan zai. Nah, maka dari itu sin, sod, dan zai ini posisinya di mana? Ayah bunda, posisi makhrajnya ada di mana? Ujung lidah, menempel ke gigi seri bawah. Jadi caranya adalah, ayah bunda bisa menempelkan dulu ujung lidah ke gigi seri bawah gini. Ditempelkan dulu ya. Ditempelkan. Kalau misalkan ingin lebih jelas lagi, kita coba dengan menggunakan bantuan gambar ya, bantuan gambar. Nah, kita lihat di sini ayah bunda ya. Kalau misalkan kita menggunakan sebentar. Kalau kita menggunakan ini, nah kita bisa lihat di sini
kalau misalkan huruf sin itu ujung lidah ini nih, ujung lidah ini ya, menempel ke gigi seri bawah. Nah, kita lihat di sini. Sebentar. Nah, di sini ya, ke gigi seri bawah di sini nih, ayah bunda. Tapi ujung lidahnya tidak keluar. Ya. Ujung lidahnya enggak keluar. Maka dari itu, nanti ketika mengucapkan ujung lidah menempel ke gigi seri bawah. Nah, yang itu ya. Maka kita tempelkan dulu ayah bunda. Nah, gini. Ya, ditempelkan baru kita bunyikan. Jangan sampai gini. Gitu ya. Kalau misalkan kita ngucapin yang ini, berarti yang mana tuh? Abatasa. Nah, yang itu. Kalau yang ini itu harus betul-betul menempel ke gigi seri bawah dan sifatnya ada yang dominan itu adalah as-sofir. Makanya desisannya lebih kuat ayah bunda ya, as-sofir. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali memasuki ke pembahasan Quran surah Al-A'la. Maka kita baca sa ya. Harus kita desiskan terlebih dahulu, harus kita alirkan terlebih dahulu ayah bunda ya. Sa. Oke. Berikutnya di sini kita menemukan huruf ba yang bertasydid. Kira-kira ayah bunda masih tahu kalau misalkan ada huruf yang bertasydid menunjukkan apa kira-kira? Dua huruf. Sukun. Menunjukkan dua huruf. Yang pertama sukun dan yang keduanya berharokat yang ini nih. Ya, harokat yang kasrohnya. Ayah bunda ya. Maka bacaannya kita sukunkan dulu huruf ba-nya. Tapi kan kalau huruf ba itu kan ketika disukunkan sifatnya apa ayah bunda? Qalqalah kan? Ya. Tapi tidak berlaku di bunyi tasydid. Ingat ya, tidak berlaku di bunyi tasydid. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ayah bunda membacanya sababihis. Gitu ya. Sababihis. Gitu ya, hati-hati ya. Maka dari itu harus diperjelas. Ba-nya juga harus diperjelas. Nih ayah bunda ya. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan ba ya, tempelkan saja. Tapi sebetulnya tidak terlalu ini kesalahan huruf ba biasanya melipatkan bibir. Ya, melipatkan apa? Bibir. Agiana apa biasanya gini? Itu. Ya benar. Ada tidak yang gitu? Coba. Ya. Periksa bibirnya, periksa ya. Gitu ya. Iya, jadi harusnya langsung aja. Natural aja ya. Tidak menghilangkan bibir, apalagi nanti ukurannya gini. Pokoknya ketika mengucapkan huruf ba, bibirnya harus masih terlihat. Jangan sampai gitu ya. Dan bunyinya mingkem lah gitu ya. Mingkem lah, betul-betul mingkem ya. Kalau saya buat di modul sih keterangannya melipatkan dua bibir gitu ya. Nah, berarti gini ya, sab itu ya. Oke, terkecuali biasanya terjadi kepada kita yang sudah tidak ada giginya, afwan ya. Yang tidak ada giginya biasanya suka melipat dengan otomatis. Tapi insya Allah itu berarti kemudahan ya, kemudahan dari Allah. Makanya segala sesuatu bila mana kita merasa ada sesuatu yang Allah angkat ya, nikmat kita berupa misalkan gigi kita ya, terus berupa apapun lah, pendengaran, penglihatan, rabun ya, mata rabun, pendengaran kurang jelas dan seterusnya, itu sebetulnya kemudahan dari Allah Bu ya, dikarenakan bebannya tidak terlalu ditekankan ya. Contoh misalkan kalau misalkan mengucapkan huruf sin, ujung lidah menempel ke gigi seri bawah, kalau misalkan gigi seri bawahnya nggak ada gimana Bu? Apakah berdosa gitu ya? Enggak kan ya. Jadi itulah berarti rukhsah, kemudahan gitu ya. Jadi sehingga tidak usah memaksakan harus membuat gigi palsu. Apalagi gigi palsu itu mahal banget ya. Kita nikmati saja apa yang Allah berikan ya. Oke ya. Berarti ba hati-hati, jangan sab tapi sab. Terus yang kedua, pengucapan huruf ba bertasydid ini sebetulnya ayah bunda jangan sampai meskipun syiddah itu tidak menghilangkan secara jadi tetap ngalir gitu ya. Jadi enggak gini, sab bi bisa dirasakan ya, sab bi, tapi sab masih ada bunyi bukan rohah, bukan ya, bisa dirasakan ya, beda nih.
Beda ketika saya mengucapkan ini. Sabbi. Ba-nya terasa tidak ayah bunda? Terasa tapi kurang apa ya? Kurang sempurna. Sabbi gitu ya. Tapi berbeda dengan sabbi. Sabbi. Ayah bunda bisa gak mendengar sedikit suara di huruf ba itu? Tapi bukan rohwa. Bukan rohwa. Ada ya? Berbeda dengan gini. Nah, saya coba perdekat ya suara saya. Sabbi. Sabbi. Nah, kerasa tidak? Kurang ya. Berbeda dengan sabbi. Sabbi. Nah, ini nih yang kedua, Bu. Pengucapannya yang kedua. Sabbihi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan huruf H. Ayah bunda sekalian harus membiasakan pengucapan huruf H ini ya dengan kalau misalkan di metode yang saya susunkan yang baru itu di makhraj ya, insya Allah mudah-mudahan bulan ini beres ya ayah bunda sekalian ya, yang terbaru yang lebih komplit, bahkan ada pembahasan ayat-ayat goribnya ya atau ayat-ayat muskilat, ayat asingnya gitu ya. Mohon doanya mudah-mudahan bulan ini bisa dituntaskan. Nah, caranya adalah ayah bunda bisa membaca huruf ba terus kita panjangkan kepada huruf H sukun. Nah gitu ya. Bah. Coba silakan. Huruf H-nya harus betul-betul kerasa. Bah. Nah, ini. Nah, gitu ya. Oke, sip, masya Allah, cukup. Nah, ada kesalahan yang sering terjadi juga di sini, ayah bunda sekalian. Kesalahannya adalah ketika mengucapkan huruf H, kita menyesuaikan dengan bunyi harokatnya. Nah, ini sering terjadi ya. Contoh, ha, hi, hu, gitu ya. Nah, ketika kita mengucapkan, misalkan, ketika mensukunkan ya, aha, ihi, uhu. Nah, biasanya kita suka mengucapkan aha untuk huruf H, untuk harokat fathah enak ya. Tapi ketika kasroh jangan sampai ihi, uhu, tapi uhu. Nah, bisa dirasakan nggak? Nah, ini bunyinya. Jadi sifat huruf H itu tetap kembali dulu ya, ayah bunda ya. Nah, perhatikan bibir saya di sini. Aha, ihi, nah, gini ya. Balik dulu. Baru domah. Biasanya kita ngucapin gini. Uhu, gitu ya. Bunyinya beda tidak? Uhu dan uhu. Beda ya. Makanya di sini harus betul-betul diperjelas ayah bunda. Sabbihi. Gitu ya. Nah, ketika kita memasuki, nah di sini ayah bunda sekalian ada hamzah, wasol di kata isma ya, atau awalnya ismu gitu ya, atau ismun. Sabbihisma. Jangan sabbihi, tapi sabbihisma gitu ya. Sabbihisma. Huruf sin di sini tentunya as-sopirnya harus jelas ya. Huruf yang paling mudah ma juga sama nih. Sering terjadi di huruf ma juga sama. Jangan sampai melipatkan dua bibir. Sabbihisma. Gitu ya. Tapi ma saja biasa aja ya. Sabbihisma. Ma tidak ma kan bunyinya juga beda ya. Ma tapi ma. Sabbihisma. Mudah insyaallah ya. Berikutnya kita lanjutkan Pak Bu. Robbi, huruf ro di sini tafkhim tarkik. Ayah bunda, tafkhim atau tarkik, atau tebal atau tipis? Tafkhim. Nah, kenapa bunda? Tafkhim? Karena harokatnya fathah. Nah ini, biasanya kita kalau ngebahas huruf ro itu panjang sekali pembahasannya. Dikarenakan ada istilahnya sukun fathah tebal gitu ya. Sukun kasroh tipis gitu ya. Nanti akan ada pembahasan khusus barangkali untuk huruf ro ya. Yang penting di sini kenapa tebal? Karena hurufnya adalah berharokat fathah ro-nya. Jadi ro. Nah, ini Pak Bu sekalian ya. Kita akan coba bahas terkait dengan huruf ro. Perhatikan dari pengucapan yang saya baca. Biasanya para guru-guru itu membahasnya kita coba tarkikkan dulu.
Nah, kalau huruf ro tarkik atau tipis bunyinya gini. Ra, 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 ra. Ya, bisa dilihat ayah bunda? Ra, ra. Nah, ketika ditafkhimkan itu pangkal lidah mengangkat. Jadi gini. Ru, 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 ro, 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 ra, ra, ro, ro, ra, ro. Ah, kan gak rubah, ya. Nggak gini. Ra, ro, ro. Enggak ya. Makanya yang membuat bunyi itu tebal atau menggemuk itu adalah pangkal lidah. Makanya enggak berubah. Aru. Nah, ujung lidah menempel ke gigi seri atas, ya. Afwan, ke gusi gigi seri atas. Ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Ro. Ah, cuman harus ada takrir ya sedikit, ya. Makanya di sini pengucapannya ro, ya. Rabbika, gitu ya. Sabbihisma rabbika. Rabbika. Maro. Ah, bisa dirasakan ya. Rabbika. Tidak Rabbika. Tapi terkadang kita suka mengucapkannya ya refleksi dari bunyi O gitu ya. Tapi nggak masalah insyaallah. Ya pelan-pelan saja ya bunda. Ya pelan-pelan aja. Oke. Di sini insyaallah mudah. Berikutnya lam. Lam mempunyai sifat apa saja ya bunda? Ah, ini yang sering terjadi kekeliruan di lam itu memantulkan. Ya, rabbikal a'la. Hati-hati. Tapi rabbikal sifatnya apa? Huruf lam dominannya adalah tawasud, sedikit mengalir. Ya, jangan sampai kita membacanya rabbikal a'la, tapi rabbikal ngalir dulu sedikit, ya. Maka di sini apalagi huruf ain. Nah, ini huruf yang paling tidak mudah gitu ya. Saya bilangnya tidak mudah, tapi bisa insya Allah ya. Yang asalnya tidak mudah insya Allah akan menjadi mudah kalau kita sering mempraktekkan. Karena sesungguhnya hakikatnya Al-Qur'an itu pengulangan, riyadatul lisan. Makanya harus mengulang-ulang hurufnya, terus harus banyak bertalaki dan juga banyak latihan untuk mengucapkan huruf per hurufnya, apalagi sifatul huruf ya. Luar biasanya Al-Qur'an gitu ya, lengkap sekali. Tidak hanya pelafalan dari segi makhraj tapi mempunyai sifat, karakter, ciri khas ya. Huruf lam mempunyai sifat tawasud, huruf ain pun juga mempunyai sifat tawasud, sedikit mengalir. Maka kita baca rabbikal a'la, a'la. Hati-hati la-nya tidak terpengaruhi dengan huruf ain. Ya, jangan sampai a'la, tapi a'la. Hati-hati huruf lam, masih ingat ayah bunda? Huruf lam itu tidak menempel hanya ujung saja seperti ini. Tapi secara keseluruhan ya, ujung lidahnya menempel gitu ya. Makanya kalau misalkan kita lihat gambar ya, sebentar. Nah, atau kita lihat gambar ini, ujung lidah itu secara keseluruhan ayah bunda. Nah, ya, dari ujung lidah sampai pinggirnya menempel ke gusi gigi seri atas. Tuh ya, terlihat gusi gigi seri atas. Maka dari itu nanti ayah bunda bisa melihat seperti ini misalkan ya. Nah, kalau kita perhatikan masuk ke, nah ini nih ayah bunda di sini ya, ujung lidahnya. Nanti ujung lidahnya dari mulai pangkal sampai pinggirannya. Nah ini nih, lapisan-lapisan ininya, afwan. Nah ini ya, di sini sampai ujung. Jadi tidak ujungnya saja yang menempelnya itu enggak di sini saja ya, tapi sampai ke pinggirnya. Nah dari sini juga sama, pinggir sampai ke sana, gitu ya. Jadi pengucapannya harus betul-betul diperhatikan ya. La, tidak la, beda ya. La. Oke, seperti itu ayah bunda. Siap, kita baca sama-sama ya. Saya satu kali, semua satu kali. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini biasanya di huruf ainnya.
La-nya tipis. Oke. Sip, cukup ayah bunda. Kita lanjutkan ya. Insyaallah, apalagi surah ini sudah tentunya sudah fasih nih ayah bunda ya. Sudah pada hafal. Oke, kita lanjutkan ayat keduanya ya. Kita tinjau dari tajwid atau hukum-hukum tajwid terlebih dahulu ayah bunda. Di sini alladzi alnya apa ayah bunda? Alif lam syamsiyah atau nama istilah lain? Idgham. Betul. Idgham syamsiyah. Ada alif lam syamsiyah. Dari segi cara baca idgham syamsiyah. Gitu ya. Oke, di sini ada alladzi kasroh bertemu dengan ya sukun. Mad tabi'i atau mad asli. Kayak gitu ayah bunda ya. Mad asli atau mad tabi'i. Ada alif lam syamsiyah, ladzi mad tabi'i. Kita tinjau dari nama istilah. Khalaqa fasawwa. Berarti ini di sini fathah bertemu dengan alif bengkok, mad tabi'i. Nah, tadi ayah bunda kita lihat ya, ini fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok. Kalau ayat 1 apa tadi? Fathah berdiri bertemu dengan alif fathah miring ya, fathah biasa bertemu dengan alif bengkok. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di depannya ada alif lam. Kira-kira nih saya perlihatkan hanya segini saja, Bu. Kira-kira kalau fathah berdiri bertemu dengan alif bengkok, di depannya kita ketemu alif lam enggak kira-kira? Tidak. Nah, gitu. Bisa ditentukan ya. Berarti ini tanda-tanda ini, dobat ini menunjukkan cara baca juga. Nah, kita lihat. Tuh, ternyata tidak. Fasawwa ya, fasawwa walladzi. Berarti wa-nya tetap dibaca dua harokat itu. Itu fungsinya ya, itu fungsinya. Oke, siap, kita lanjutkan. Baik, ayah bunda sekalian, mohon di-mute-kan terlebih dahulu ya. Oke, saya bahas terlebih dahulu dari segi makhraj dan sifat terlebih dahulu ya. Alif lam syamsiyah di sini kita mengucapkan huruf lam ya, huruf lam yaitu di lam sukun yang ada pada tasydid. Ingat, lam itu tidak al ya, tidak tapi menempel secara keseluruhan. Diperhatikan ya, ditempelkan ayah bunda. Ya, Allah, makanya dibacanya berbeda, bukan Allah tapi alladzi. Berikutnya huruf dza, ujung lidah menempel ke gigi sari atas. Dza, gini ayah bunda. Dza, alladzi. Dibiasakan. Kalau belum terbiasa pasti bunyinya alladi gitu ya. Bunyinya biasanya alladi gitu. Oke? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi untuk pembahasan ayat kedua ini. Alladzi kho. Nah, ini ada dua perbedaan pendapat ya, berkaitan dengan pengucapan huruf kho. Salah satu di antaranya guru kita bersama, guru besar, ulama besar ya tajwid, yaitu Syekh Aiman ya. Syekh Aiman membahas terkait dengan huruf kho itu seperti huruf ghain ya. Maksudnya bukan huruf kho itu jadi go bukan, tapi makhrajnya betul-betul memang dikarenakan huruf ghain pun juga dengan huruf kho itu kan sama ya, di ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan itu berarti tenggorokan bagian apa ayah bunda? Atas bagian atau bawah? Bawah. Yang mana nih? Kalau ujung lidah itu ke depan atau ke belakang? Depan. Ke depan ya. Kalau pangkal lidah dalam kan gitu. Nah, sekarang pangkal tenggorokan yang mana? Dalam. Dalam. Tengah tenggorokan dan ujung nah, gitu ya. Sebetulnya istilahnya bebas sih ya. Atas aja biar lebih mudah ya. Atas tenggorokan. Ya, atau misalkan pangkal lidah paling dalam itu huruf ghain dan huruf kho ya, berdampingan di situ nantinya. Nah, huruf kho ini ayah bunda tidak usah aneh ya. Setiap guru nanti pengucapannya itu berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda gimana?
Terus kalau misalkan berbeda-beda, yang benar yang mana gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya nanti huruf kho itu antara berlebihan dan tidak saja ya. Makanya huruf kho itu harus betul-betul tetap lembut. Kho, kho gitu ya. Kalau saya dikarenakan bertalaki bersama Syekh Aisyah Al-Ma'sarawi bersama Syekh Syekh Hanofa Maulana juga, pengucapan huruf kho-nya seperti ini. Kho, kho, kho. Tetap ada getarannya gitu ya. Nah, getaran di sini bukan getaran takrir gitu ya, tapi bunyi dari pergesekan di antara tenggorokan bagian atas atau pangkal lidah paling dalam ya, yang mendekati ke tenggorokan gitu ya. Maka itu bunyinya ada pergesekan di situ. Kho, kho. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan pengucapan yang diucapkan oleh Syekh Aiman beserta tim murid-muridnya gitu ya, bunyinya kho, kho, kho itu ya, seperti ro, kho, ro, kho itu ya. Kalau kita sering mengucapkannya kho, kho gitu ya. Jadi nanti bisa dipraktekkan tanpa berlebihan, itu saja ya. Jadi sebetulnya catatannya tidak usah berlebihan. Alladzi itu apa lagi ya? Ya udah ya. Ada yang seperti itu. Alladzi khalaqa, khalaqa. Itu ya. Ini enggak berlebihan. Biasa aja. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa. Biasa ya, biasa. Lembut tetap, lembut. Berikutnya di sini huruf qaf sering terjadi tertukarnya huruf dengan huruf kaf, ayah bunda. Hati-hati ya dengan huruf kaf. Ada ko, ada ka. Kalau ko itu lebih belakang atau lebih dalam ya, mendekati ke huruf ghain. Sedangkan huruf kaf itu menempel di antara pangkal lidah lunak dan keras gitu ya, antara pangkal lidah lunak dan keras. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini ada fasawwa, ada huruf fa. Berarti huruf fa gimana ayah bunda pengucapannya? Seperti pengucapan F. Fa. Fa. Itu ya. Perut bibir bawah menempel ke gigi seri atas. Menyentuh. Sebetulnya lebih tepatnya menyentuh ya, menyentuh gigi seri atas. Kalau menempel itu tentunya nggak akan ada bunyi. Susah ya, tapi menyentuh aja. Fa, fa gitu ya, menyentuh saja. Maka dibacanya fasawwa. Apalagi huruf wawu, gimana huruf wawu nih? Huruf wawu ayah bunda. Huruf wawu dominan memonyongkan dua bibir. Baru diucapkan. Fasaw. Itu ya. Fasawwa. Fasawwa. Jangan fasawwa. Hati-hati ya. Tapi lepas aja. Fasawwa. Wa, wi, wu, wa, wi, wu gitu ya. Oke, siap kita coba praktekkan insyaallah. Alladzi khalaqa fasawwa. Silakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Hati-hati fa-nya ya. Gini. Fa, khalaqa, dari khalaqa ke fa hati-hati. Jangan sampai khalaqa fa, tapi fa. Fa tipis ya. Khalaqa fasawwa. Khalaqa fasawwa, harus tipis. Oke, insyaallah. Oke, alhamdulillah. Ya siap. Nanti ayah bunda sekalian tentunya akan mempraktekkan di akhir ya. Kita nanti ada sesi tanya jawab, ada sesi talaki. Ya paling perwakilan saja ya, beberapa orang. Kalau di sini kita lihat ada yang hadir 188. Kalau dicek satu-satu sepertinya sampai pagi-pagi nih ayah bunda ya. Kalau dicek satu-satu. Jadi sehingga nanti insyaallah akan kita perlahan-lahan untuk mempraktekannya seperti itu ya. Barangkali itu saja, kita akan rehat sejenak. Ada beberapa informasi dari admin untuk ayah bunda sekalian sambil saya rehat terlebih dahulu ya. Syukron ayah bunda, kita lanjutkan. Silakan ke Kang Bayu untuk menyampaikan informasinya. Afwan. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Pak Ustadz Ari Abdullah selaku founder Sobat Ngaji yang membersamai kita pada malam hari ini. Bagaimana ibu bapak semua tertarik membaca mempelajari ilmu tajwid lebih dalam lagi? Tertarik banget. Oh ya, masya Allah ya.
kalau Bapak semua di sini masih semangat di kelas privatnya, bisa bertanya-tanya terus kepada guru-gurunya mengenai pelafalan makhraj yang lebih baik ya. Nah, namun sebelum kita melanjutkan kegiatan kajian hari ini, kita buka dulu informasi mengenai pembukaan kelas baru di bulan September ya. Di mana di bulan September ini ada 3 kelas yang akan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Program yang pertama adalah program kelas Tikror. Apa itu kelas Tikror? Di mana ayah bunda akan belajar dari nol, dari dasar mengenal huruf-huruf hijaiyah, beserta metode penerapan pengulangan beserta irama yang memudahkan. Nah, kurang lebih gambaran belajarnya seperti ini ayah bunda. Ja, fa, jasa, abata, fa, jajaha, khodadada, abata. Nah, gimana ayah bunda? Seru kan dengan penerapan makhorijul huruf dan sifatnya, beserta pengulangan huruf, beserta irama yang memudahkan ayah bunda dalam belajar. Program private yang kedua adalah program kelas tahsin. Di mana program kelas tahsin ini melayani ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran, tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten madnya, masih belum konsisten gunahnya, kolkolahnya, dan belum lancar dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu ini cocok banget untuk ayah bunda mempelajari dari dasar. Dari mulai mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, terus tempat-tempat dengungan, kolkolah, dan lain sebagainya. Pokoknya di program kelas tahsin ini komplit semuanya. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah, fathah, dana, daununa, Ibrahima, sami'un, alimun, Ibrahim sami'un. Berikutnya program private yang ketiga, yaitu program kelas tahsin makomat. Kenapa disebut tahsin dan makomat? Karena program ini sangat spesial untuk ayah bunda sekalian. Tapi dengan syarat memang ayah bunda harus lancar dulu dalam membaca Al-Quran. Meskipun belum konsisten madnya, belum konsisten gunahnya, bisa langsung diperbaiki secara langsung. Bahkan program tahsin makomat ini mempunyai jargon, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ini betul-betul terjadi ayah bunda. Ayah bunda bisa hafal tanpa dihafal, dan ayah bunda bisa juga tanpa disengaja. Penasaran kan bagaimana prakteknya? Kurang lebih prakteknya seperti ini ayah bunda. Nah, gimana ayah bunda? Mudah kan? Dengan penerapan memotong pola-pola seperti ini, insya Allah hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja, bisa ayah bunda dapatkan di program tahsin makomat ini. Dan catatan, insya Allah kami mendahulukan tahsinnya terlebih dahulu, baru kita menerapkan dengan irama yang sudah kami sesuaikan dan yang sudah kami susun, yaitu irama kurdi. Dan program private yang keempat adalah program kelas talaki. Kelas ini kelas spesial ayah bunda. Karena ayah bunda ketika ingin daftar di kelas talaki ini, ayah bunda harus melalui placement test terlebih dahulu. Jadi, fungsi placement test ini untuk memudahkan ayah bunda dalam belajar talaki nanti. Karena di talaki ini, ayah bunda sekalian sudah harus lancar, sudah harus konsisten madnya, gunahnya, kolkolahnya, sehingga nanti asatid lebih fokus kepada makhorijul huruf, sifatul huruf, waqaf iftida, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan hak huruf dan mustahak. Alhamdulillah bacaannya lancar, Masya Allah. Ummiyuna, miyuna, iunya kurang terbaca panjang. Nah, betul. Tadi tidak terbaca panjang.
sehingga Ummi Yuna. Nah, gimana ayah bunda? 4 program ini sangat menarik kan? Bagi ayah bunda yang ingin langsung daftar, silakan melalui admin saja ya. Nah, pertanyaannya, program private ini berbayar atau tidak? Nah, sebetulnya ayah bunda sekalian, program private ini dikenai biaya 399.000. Akan tetapi, program private di Sobat Ngaji ini kami tiadakan biaya tersebut. Melainkan kami akan mengajak kepada ayah bunda untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur ayah bunda saja. Seberapapun besar kecilnya yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah kami akan salurkan untuk guru-guru Al-Quran. Terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi tenaga asatid untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kebayang tidak? Jariah untuk ayah bunda seberapa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga untuk fasilitas terbaik yang kami gunakan. Untuk siapa? Untuk ayah bunda juga. Karena support yang ayah bunda berikan kepada kami, insya Allah salah satu di antaranya menjadi device terbaik dari Sobat Ngaji, yaitu biar suaranya jelas, fasilitasnya bagus, sehingga ayah bunda akan nyaman dalam belajar. Jadi, terbayang tidak ayah bunda, akan menjadi amal jariah untuk ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luaskan rezeki ayah bunda sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan rezeki yang mulia kepada ayah bunda. Senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kelancaran di setiap langkah ayah bunda, dan juga urusan ayah bunda sekalian. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ari Abdullah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Ibu Bapak sekalian ya. Insya Allah pada September kita akan membuka kelas baru bagi ayah ibu semua. Ya. Yang pertama itu kelas tahsin tajwid ya. Pada Selasa sore dan Jumat pagi maupun Jumat siang. Nah, jadi Bapak Ibu semua jika ada yang berminat mengikuti kajian tahsin terbaru di bulan September bisa dicatat hari ilmu tahsinnya itu hari Selasa, Jumat dan Jumat pagi dan Jumat siang. Nah, itu bisa dicatat oleh Bapak Ibu semua. Ini khusus siapa? Khusus akhwat. Nah, Ibu Bapak sekalian, qadarullah ya, sekarang ada guru akhwat yang sedang diprogramkan oleh Sobat Ngaji. Nah, ini bisa dicatat oleh Bapak Ibu semua pada hari Selasa sore, Jumat pagi maupun Jumat siang. Nah, itu kelas tahsinnya. Lalu ada kelas tikror. Nah, ini seperti baca ikro lagi Ibu. Nah, ya, baca ikro, pengulangan lagi. Nah, jangan malu, jangan jangan tersendat oleh namanya jadi gak malu gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi jargon di Sobat Ngaji itu seperti apa? Bisa tanpa disengaja atau itu ya. Tikrar itu hafal tidak di Ibu? Hafal tidak disengaja. Tanpa disengaja. Nah, itu ya, Masya Allah, lebih pintar Ibu daripada saya ya. Masya Allah. Nah, ini kelas tiktor nih ya, bisa dicatat oleh Ibu semua. Ini khusus akhwat ya, khusus perempuan. Bisa dicatat hari Kamis sore ya, ba'da sholat asar. Bisa Ibu Bapak semua catat. Nah, lalu yang terakhir ini adalah kelas talaki. Nah, ini bagi Ibu Bapak semua yang ingin memantapkan kembali bacaan makhraj, bacaan membaca Al-Quran, bisa mengikuti kelas talaki ini. Ini bisa ikhwan maupun akhwat ya, bisa laki-laki maupun perempuan. Itu di hari apa? Hari Rabu sore. Seperti itu, Ibu Bapak semua. Silakan sekiranya Bapak Ibu semua ingin mengikuti kegiatan di bulan September ini,
admin akan mengirimkan linknya di chat yang akan di-sharekan ya, seperti itu. Nah, barangkali ibu bapak semua ada yang ingin bertanya mengenai kelas ini sebentar ya. Silakan bisa ditanyakan. Kalau Ikhwan masih buka nggak? Untuk kelas Tikror Ikhwan Qadarullah kami belum bisa membuka kelas untuk ikhwannya untuk bulan September ini. Namun Bapak bisa chat terlebih dahulu ya. Bapak bisa chat terlebih dahulu kepada admin kebutuhan Bapak. Insya Allah admin akan membantu menjawab keinginan Bapak mengenai kelas Tikronnya. Seperti itu Bapak ya. Ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Oh, seperti itu. Kita skip terlebih dahulu pembahasan mengenai kelas ini ya. Kelihatannya ibu bapak semua masih semangat nih ya untuk mendengarkan kajian pada malam hari ini ya, dengan bersama Ustadz Ari Abdullah ya. Seperti itu, kita lanjutkan saja kajian ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Ari Abdullah. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian untuk senantiasa setia menunggu dan juga untuk senantiasa mendengarkan informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat, karena bagi ayah bunda tentunya yang tadi ya, tidak usah malu-malu, tidak usah takut, dan sebagaimana pernah saya sampaikan, apalagi berkaitan dengan usia gitu ya, makanya usia itu bukan batasan untuk tidak belajar, tapi selagi mempunyai usia, belajarlah insya Allah ya. Baik, siap ayah bunda sekalian. Bagi ayah bunda yang sudah pada raise hand seperti ini sudah siap membaca ya, meskipun 2 ayat ya, nggak mengapa ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada banyak pelajaran yang kita dapatkan di ayat 1 dan ayat kedua ini ya. Baik, sepertinya saya yang akan memilihkan ya. Oke, seperti biasa saya instruksikan kepada ayah bunda. Saya akan coba memprioritaskan kepada peserta-peserta atau ayah bunda yang belum pernah sama sekali bertalaki ya. Saya akan coba pilih terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Risnawati. Assalamualaikum Ibu Risnawati. Halo, assalamualaikum Ibu Risnawati. Boleh di-on-kan mikrofonnya? Belum di-on-kan. Oke, sudah raise hand. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, belum rezekinya berarti Ibu Risna ya. Kita lanjutkan, di sini ada Ibu Inayah. Assalamualaikum Ibu Inayah. Alhamdulillah on ya. Alhamdulillah. Kota asal mana Ibu Inayah? Makassar, Ustaz. Oh, Makassar. Masya Allah. Baru hadir atau sudah lama Ibu Inayah? Sudah lama. Oh, sudah lama ya, Masya Allah. Siap ya. Meskipun 2 ayat insya Allah. Mudah-mudahan sekali baca dan lancar, alhamdulillah ya. Silakan Ibu Inayah. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Coba sabbihinya. Sabbihisma. Sabbihisma rabbikal a'la. Iya. Alladzi khalaqa fasawwa. Coba kho-nya tebalkan, qaf-nya tebalkan. Tapi la-nya tipis Bu ya. Alladzi khalaqa fasawwa.
alladzi khalaqa fasawwa. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, seperti itu ya. Ini nih, huruf yang tentunya ayah bunda ini nih. Ini sering ini ya. Huruf kho, la, ko. Ini kan ada huruf tebal, tipis, tebal. Ya, ini hati-hati sering kali terbaca khola, khola. Tapi khola, khola, ko. Khola, ko. Nah, itu ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Seperti itu. Masya Allah, Ibu Inayah, syukran, alhamdulillah lancar ya. Pertahankan, insyaallah mudah-mudahan di ayat berikutnya pun juga lancar. Apalagi ini sudah pada hafal sebetulnya ya. Baik, syukran Ibu Inayah sudah ikut membaca ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita lihat lagi, saya coba ke bawah ya yang belum pernah nih. Saya baru lihat nih nama Bapak Aldi ya, betul ya? Bapak Aldi, assalamualaikum. Betul ya, Bapak atau Ibu? Bapak ya pasti. Halo? Bapak Aldi hadir? Oke, sepertinya tidak. Kita lihat siapa yang dapat rezekinya. Oke, di sini ada Bapak Sarjito, sudah on cam nih soalnya ini. Masya Allah, betul ya? Bapak Sarjito ya? Alhamdulillah. Dari Surya Tama. Apa? Ya, Sarjito. Oh, Sarjito. Oh ya, Sarjito. Alhamdulillah. Afwan, ini agak jauh soalnya. Monitor saya agak jauh ya. Syukran. Alhamdulillah. Silakan Pak. 2 ayat ya dicoba. Ta'awud basmalah ayat 1 ayat 2. Monggo. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Oke, dilanjutkan. Khalaqa fasawwa. Nah, hati-hati alladzi-nya kepanjangan. Alladzi kepanjangan alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, lamnya masih ketebalan. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa fasawwa. Masya Allah. Wa-nya hati-hati kepanjangan di sini nih. Wa-nya ya. Fasawwa. 2 harokat saja. Coba Pak. Alladzi khalaqa fasawwa. Segitu ya. Dan juga memang catatan jangan sampai fasawwa jadi ujungnya tidak wa tapi ngalir gitu ya. Oke, mantap, bagus. Oke, sedikit lagi tadi Pak di pengucapan di ayat 1 coba 1 kali lagi baca nanti tapi ngalir itu gini, sabbihisma rabbi, tidak sabbihis maro tapi ngalir, sabbihisma rabbika coba. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi pas his itu mengalir, sabbihisma itu ngalir itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Lam juga sama, rabbikal a'la, kalau diperlembat rabbikal langsung ya, rabbikal tidak kal ngalirnya ada sedikit Pak. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Masya Allah. Tinggal huruf ainnya a'la. Masya Allah. Itu huruf yang ini Pak ya, tengah tenggorokan ya. Insya Allah enggak memang tidak mudah ya, tapi insya Allah lama-kelamaan akan mudah juga insya Allah. Syukron Bapak Sarjito ya, Afwan. Syukron. Alhamdulillah ya. Nama kota kota asal mana? Ini betul tidak? Tinggal di Kota Waringin Barat. Oh, Waringin
Barat. Kota Di mana tuh Pak? Saya baru dengar soalnya. Afwan. daerah Pangkalan Bun. Oh, Pangambun. Oke. Masya Allah. Ini luar biasa. Di berbagai pelosok nih ya. Masya Allah. Syukran Pak. Alhamdulillah sudah bergabung. Oke, masih ada waktu, kita lanjutkan ya. Oke, kita acak kembali di sini siapa yang dapat rezekinya kembali ke ibu-ibu. Sepertinya kita akan prioritaskan yang on cam dulu. Ibu Osrina ya. Betul. Syukran Bu. Alhamdulillah. Yang sudah on cam dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kota asal mana Ibu? Bukit Tinggi Ustaz, Bukit Tinggi itu di mana? Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Masya Allah di Sumatera. Alhamdulillah ya. Ya. Siap Bu ya, 2 ayat saja. Insya Allah monggo dari ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbakal Robbi, afwan. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. La-nya coba Bu. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa fasawwa. Mantap, Masya Allah ya. Ini di lamnya ditipiskan, qafnya tebal lagi. Khalaqa fasawwa. Coba satu kali lagi. Alladzi khalaqa fasawwa. Fasa, tipis. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah itu ya, jadi ini sebetulnya ala-ala ini sering saya juga pernah pengalaman bertalaki bersama guru ini nih. Di ayat 2 ini lumayan Bu, Pak ya. Ini barusan kita tidak menekankan ini ya. Nah, ini di la, ini la tipis ya. La tipis. Jadi huruf kho dan huruf ko-nya tebal. Nah, di sini sering terjadi menebal karena akibat dari biasanya dampak ya, afwan. Dampak dari qaf dampak dari qaf yang tebal. Khalaqa fasawwa ya, tapi khalaqa fasawwa gitu ya. Khalaqa fasawwa tetap jadi tipis. Masya Allah. Syukran Ibu, alhamdulillah ya. Dari Sumatera, alhamdulillah bisa gabung ya. Baru bergabung Bu atau sudah lama? Sudah lama, tapi udah lama absen Ustaz. Oh gitu, lama absen, nggak apa-apa insya Allah ya. Bisa bergabung lagi itu juga luar biasa Bu ya. Dan insya Allah ya, niatkan saja ya, meskipun kita nggak bisa hadir, tapi niatkan, pengen, tapi waktu misalkan tidak cocok dan seterusnya. Insya Allah akan jadi pahala ya, diniatkan. Terima kasih. Masya Allah, barakallah ya. Syukran, alhamdulillah Bu. Ya, baik ayah bunda sekalian, ada beberapa waktu kita manfaatkan untuk bertanya saja ya. Barangkali silakan langsung saja bersuara bagi ayah bunda yang barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan monggo ya. Untuk talakinya kita cukupkan dulu ya. Meskipun masih penasaran pasti ya. Silakan bagi ayah bunda barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Oke, silakan Pak. Untuk huruf ain yang kasrah itu supaya tidak masuk ke hidung, tipsnya gimana Ustaz? Oke, siap. Nah, huruf ain kalau biar tidak masuk ke hidung. Kalau saya biasanya ngelatih dari memanjangkan huruf ba. Sebetulnya tidak hanya huruf ba ya, untuk contoh huruf a juga bisa ya. Jadi caranya biasanya ngelatih itu ketika waktu dulu saya belajar misalkan huruf a itu ya. Huruf a panjangkan ya. Panjangkan sampai kita menemukan huruf ain, sukun. Makanya gini. Afwan. Gitu. Coba Pak. Nah, a-nya harus disempurnakan dulu. Jangan langsung ke hidung. Tapi Nah, kan ada kerasa gak? Ya. Terus yang kedua, sebetulnya saya mendapatkan penjelasan yang berbeda dari Syekh Hanufa Maulana. Beliau mengatakan bahwa huruf ain itu sebetulnya masuk ke hidung tapi dikit banget, gitu ya. Jadi bukan secara keseluruhan, enggak
Itu kan ke hidung banget ya. Ini masih ada kok ya, cuman sedikit banget. Kalau dipersenkan dari 100% mungkin 10 ya, atau 5 bahkan gitu ya. Jadi memang tetap ada apa namanya? Ada dampak ke hidungnya ada, cuman memang enggak terasa banget gitu ya. Tapi sedikit ada. Nah, sekarang nanti ini dengan siapa, Afwan? Mana namanya ini? Andika, Ustaz. Oh, Pak Andika ya. Nah, Andika, Ustaz. oke. Di sini Pak Andika nanti di A dulu, dilatih dulu. Dipanjangkan, tapi A-nya harus sempurna, harus aljauf ya. Baru dikeainkan. Seperti tadi sudah oke tuh, udah bagus. Nah, cuma memang dampak ke hidungnya terlalu banyak ya. Itu aja ya berarti ya. Dampak ke hidungnya. Berarti ayah bunda bisa mempraktekkan seperti ini. Nah, contoh ya. Kalau saya tutup hidung saya gini, akan masih aman kan ya? Gitu. Nah, sekarang catatannya adalah cara yang kedua dari ain ke hamzah. Dari ain ke hamzah. Kalau yang tadi dari hamzah ke ain, sekarang dari ain ke hamzah. Contoh ya, kita balikin. Kita balikin. Itu ya. Jadi jangan sampai jadi ketika mengucapkan harokat huruf ain itu jadi hamzah, Pak, tetap. Jadi ketika dibalikin ujungnya tetap hamzah. Jadi ain itu penekanan di awal saja. Itulah makhrajnya. Ketika di awal bacaan tuh jadi hamzah lagi, gitu ya. Jadi untuk melatihnya saya rumus ini Pak dulu Pak, ya, untuk tipsnya gitu ya. Rumus ini aja. Panjangkan dulu. Ketika disukunkan tepat, baru kita coba balikin sampai bunyinya hamzah. Jangan sampai kalau misalkan kita masih bunyinya gini, nah itu ke hidung banget, ya. Ini enggak. Nah, coba saya praktekkan hidung masih ditutup ya. Kita balikan. Nah, gitu, ya. Melatihnya di situ aja. Dan harus sering banget, harus sering ya. Karena kalau misalkan enggak sering kita mempraktekkan, pasti ujung-ujungnya pasti bunyinya ke hidung lagi, ya. Meskipun ada sedikit pengaruh ke hidung, tapi memang berapa persen, ya, hanya dikit sekali, ya. Gitu. Barangkali Pak Andika ya. Iya. Nah, ini aja. Ya, rumusnya ini di modul yang terbaru ini rumusnya. Nah, cuman bukan A ya, rumusnya adalah ba. Dikarenakan kita metodenya adalah banaba ya. Metode banaba, jadi kita rumusnya dari ba dipanjangkan ke ain. Ba gitu ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu pun juga sudah menunjukkan beberapa waktu lagi ya, 1 menit lagi, dan tentunya saya ingin diskusi atau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira dengan settingan Zoom baru kita gimana Ayah Bunda? Enak tidak ya belajarnya? Enak ya, insyaallah ya. Bagus ya. Ada delay tidak Ayah Bunda? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah nggak ada ya? Nggak ada. Dikarenakan nih alhamdulillah sudah lebih baik Ustaz. Lebih baik ya. Alhamdulillah lebih baik. Sudah di-upgrade ya. Suaranya. Lebih jelas ya. Sudah di-upgrade 100 Mbps nih untuk Ayah Bunda nih. 100 Mbps kita angkat internetnya. Ya. Ya, internetnya gitu ya. Internetnya internet pas pekan lalu kita menggunakan 40 Mbps gitu ya. Nah, ini juga bagi Ayah Bunda kalau misalkan ingin jelas, memang ini berpengaruh ya Ayah Bunda ya. Berpengaruh dari segi WiFi ya, WiFi atau jaringan internet. Makanya dari kemarin kita belum bisa menggunakan aplikasi yang membantu kita bisa pindah-pindah seperti ini tuh ya. Oke. Nah, sekarang bisa karena jaringan internetnya luar biasa ya, diperbagus gitu ya. Jadi insya Allah ini hasil ikhtiar kami untuk senantiasa memberikan fasilitas terbaik kepada Ayah Bunda. Tapi memang PR saya adalah bagaimana caranya asatid yang lain ketika private pun juga sama seperti ini ya, dikarenakan memang device-nya luar biasa. Ini pun juga dari dulu gitu kan ya.
Dari dulu kita nyicil dikit-dikit dan alhamdulillah juga banyak yang menjadi donatur kita pun juga yang memberikan support kepada kita berupa peralatan seperti ini. Jadi sehingga itu pun juga terbantu, gitu ya. Jadi bagi ayah bunda sekalian juga barangkali mempunyai harta lebih ya, ingin disalurkan untuk jariah ayah bunda kepada para asatidz yang lain, dan juga studio yang Haik ini memang baru satu kita ya, baru satu yang ini. Terus yang kedua di studio kantor ada 2 studio ya, yang suka dipakai di kelas besar juga dan yang suka dipakai kelas private juga. Tapi memang cita-cita saya memang semua mudah-mudahan ya. Mohon doanya juga kepada ayah bunda, mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi mereka seperti halnya saat ini settingan atau pola baru yang kita buat ya. Jadi sehingga ayah bunda tidak tidak ada jeda ya untuk men-sharekan gambar dan seterusnya. Kan biasanya saya kan bilang gini, Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba share screen terlebih dahulu. Agak delay itu. Betul nggak? Ya, muter-muter. Betul ya? Nah, kira-kira sekarang muter-muter nggak ayah bunda? Nah, kira-kira enggak ya? Nggak muter-muter nanti kalau sekarang lancar ya, lancar, langsung pindah ke sini lancar ya, pindah ke sini ditunjuk seperti ini masih lancar, oke, pindah lagi ke sini lancar ayah bunda. Alhamdulillah ya, syukran ini atas ya, betul ya. Jadi share screen-nya lebih cepat kan ya. Nah, cuman alhamdulillah. Tentunya ini salah satu ikhtiar kami untuk berkualitas aja. Berkualitas untuk siapa? Untuk ayah bunda, untuk umat. Ya, mudah-mudahan peserta semuanya bisa nyaman dalam belajar di Sobat Ngaji ini ya. Makanya ini sebetulnya masih betul ya. Jadi biar enggak jedanya banyak gitu ya. Langsung kita bahas ke sini, langsung kita bahas makhrajnya di sini, langsung kita bahas juga langsung menunjukkan huruf-hurufnya di sini. Masya Allah ya. Super. Syukran ini ya, alhamdulillah ya. Baik, itu aja barangkali ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan pada malam hari ini belajarnya menyenangkan, dan juga meskipun mohon maaf juga banyak kekurangan di dalam diri saya dari segi ilmu ya, dari segi penyampaian. Barangkali saya pun juga berusaha untuk senantiasa meningkatkan keilmuan saya, untuk senantiasa biar ilmu ini bisa tersampaikan kepada ayah bunda dengan efektif ataupun efisien, lebih tepatnya efisien. Bagaimana caranya ayah bunda bisa belajar lebih cepat dan lebih paham dengan cara mengajar yang betul-betul saat ini sudah zamannya teknologi ya. Jadi harus kita pikirkan bagaimana lebih mudah dan lebih cepat ya. Biasanya delay dari share screen, mungkin sekarang enggak ya. Nah, cuman memang catatannya bagi ayah bunda yang ikut kelas private bisa jadi belum seperti ini, karena kita lagi nyicil satu persatu ya. Ini polanya kita bikin di sini, nanti mudah-mudahan di kelas private pun juga bisa lebih baik lagi. Itu barangkali ya untuk catatan saya pribadi, dan juga saya mewakili tim juga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan kualitas di Sobat Ngaji ini tidak hanya di kelas besar, tapi di kelas-kelas private pun juga lebih ya. Sebetulnya sudah kami maksimalkan juga di kelas private ya, hampir sama, cuman memang settingan yang terbaru belum kita sharekan kepada asatidz yang lain. Insya Allah nanti banyak pembinaan juga. Jadi 1 minggu sekali saya membina para asatidz Sobat Ngaji, kurang lebih sekitar 15 asatidz yang saya bina ya, dan juga yang sudah aktifnya kurang dari itu memang. Tapi secara keseluruhan asatidz di kita terdata sekitar 30 orangan lah, seperti itu ya. Jadi sehingga masih dalam tahap pembinaan yang insya Allah yang sudah terbina, yang sudah bisa meluncur gitu ya, untuk melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar untuk ayah bunda di private. Salah satu di antaranya ada ustazah yang sudah siap nih. Makanya tadi ada jadwal ustazah ya. Biasanya dari dulu ayah bunda nanyain terus ada tidak ustazahnya gitu ya. Dikarenakan kemarin saja hari Senin sudah mulai on ya, sudah mulai berjalan kelas private-nya, ternyata ibu-ibu semuanya bisa on cam ya. Makanya saya pun juga ketika ngajar di kelas private itu rata-rata off cam, dikarenakan mungkin itu ya, mungkin asatidnya ikhwan gitu ya. Kalau akhwat ternyata mereka lebih leluasa untuk
on cam. Itu ya barangkali ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin meningkat kualitasnya untuk senantiasa ayah bunda bisa belajar lebih efisien seperti itu ya. Barangkali itu saja dari saya, ayah bunda, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat di hari Ahad insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Syukron barakallahu fikum kepada semuanya, sehat selalu, berkah selalu. Saya Ari Abdullah undur pamit mewakili tim Sobat Ngaji. Saya cukupkan sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istirahat ayah bunda. Saya kembalikan kepada Kang Bayu Afwan. Jazakum kasiran kepada Pak Ustadz Ari Abdullah yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua tidak bosan-bosannya ikut kegiatan-kegiatan dari Sobat Ngaji ya. Tercatat ada 700 lebih peserta di Sobat Ngaji. Semoga Bapak-bapak, ibu-ibu semua istiqomah dan tim Sobat Ngaji juga istiqomah untuk menyampaikan ilmu-ilmunya pada seluruh peserta. Jazakum kasiran juga kepada semuanya yang menyempatkan hadir. Kita tutupkan kegiatan malam hari ini dengan membacakan istighfar 3 kali, doa akhir majelis dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مقام الرصد والعالم بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. مقام